Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azalundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mari kita laungkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih sepuas-puasnya, melaungkan kemenangan kita bagi peserta yang sukses menuntaskan pendidikan Ramadan selama 30 hari 30 malam. Hari ini kita teriakkan kemenangan bahwa kita telah menuntaskan ujian membakar nafsu kita. Karena jihad terbesar adalah ketika kita berperang melawan nafsu kita sendiri. Segala puji, segala puja milik Allah yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Allah antarkan langkah-langkah kita ke masjid Allah ini, suatu pemandangan yang luar biasa dan indah sekali. Alangkah indahnya apabila pemandangan seperti ini bisa kita saksikan setiap hari, terutama waktu subuh di masjid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabb, kapan kiranya momen suasana seperti ini, subuh kita bisa seperti ini. Ya Allah, tuntunlah hati kami, bimbinglah hati kami Allah. Bukan hanya cinta pada sunnahmu melaksanakan sholat Idul Fitri ini, tapi cinta pada fardumu melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid bersama-sama, terutama bagi laki-laki. Semoga Allah membuka pintu hati kita, menjadikan kita bisa sholat subuhnya seramai sholat Idul Fitri. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali melalui mimbar yang mulia ini kita melafazkan, mengingatkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertakwa merupakan rukun wajib dalam berkhutbah. Ini wasiat. Fi kulli makan, fi kulli waktu wahin. Di setiap tempat dan setiap waktu. Takwa bukan hanya ketika kita di masjid, bukan. Takwa bukan hanya ketika dalam pengajian, bukan. Tapi di mana saja dan kapan saja yang namanya takwa harus kita jaga. Genggamlah ketakwaan itu seperti menggenggam bara sampai menjadi arang dan abu.
Jangan terasa panas kita lepaskan, terasa adem pegang kembali. Enggak begitu konsep bertakwa. Perintahnya, ittaqullah haqqa tuqati. Bertakwa dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalau bisa insya Allah janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada hari ini adalah menyambut Idul Fitri itu menimbulkan rasa simpati dan empati serta rasa berbagi kita kepada sesama kita. Kenapa kita pilih tema ini? Karena hari ini di belahan dunia Palestina sana, teman-teman kita masih dalam cengkraman Yahudi laknatullah, Israel Zionis di sana. Jangankan seperti ini, kita bisa pakai baju lebaran yang cantik, yang baru, yang harum, pakai minyak wangi, kumpul bersama-sama di masjid yang indah ini, memikirkan makan minum mereka saja. Setiap saat mereka dihantui ketakutan-ketakutan, bombardir, hantaman, bahkan genosida yang meluluh lantakkan bumi mereka, tubuh mereka, anak-anak kecil mereka, orang tua mereka yang tidak punya salah apa-apa. Setiap hari ketakutan, tak bisa tidur, tak punya tempat. Innamal mu'minuna ikhwah. Benarkah ayat ini? Orang beriman itu bersaudara. Tetapi kita masih tidak merasakan bagaimana rasa saudara kita yang di sana. Ya Rabb, masih pantaskah kita dikatakan orang beriman ketika kita menganggap kematian hampir 1 juta manusia di sana kita anggap biasa-biasa saja? Ya Rabb, masih pantaskah kita dikatakan orang beriman ketika tidak mau menghantarkan impak terbaik kita, doa terbaik kita buat mereka? Kadang-kadang kita sudah seperti normalisasikan, membiasakan. Kayaknya nggak ada respon deh. Biarlah itu urusan mereka. Demi Allah, tidak akan kita mencium bau surga ketika kita tidak peduli dengan saudara kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Saudaraku jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, hari ini kita pantas bersedih atau gembira? Hari ini seluruh alam berduka ketika Ramadan telah berlalu. Hari ini seluruh alam binatang, seluruh isi bumi ini bersedih karena berakhirnya Ramadan tahun ini. Saudaraku, Ramadan tidak meninggalkan kita. Kitalah yang meninggalkan Ramadan. Ya. Ramadan akan datang setiap tahunnya. Hari ini dia hanya pamit sebentar untuk menjadi bukti dan ujian kepada kita. Setelah Ramadan ada namanya bulan Syawal. Kalau Syawal meningkat, kalau Syawalun itu lebih meningkat. Apakah kita semua ini setelah ujian mendapat tingkatan naik kelas? Ramadan hanya ingin melihat apakah kita ini hamba Ramadan atau hamba Allah. Kalau hamba Allah, tidak hanya Ramadan, di luar Ramadan tetap melaksanakan solat malam di tahajudnya, solat sunat tasbihnya, solat hajatnya, tetap baca Quran, tetap bersedekah, tetap silaturahim. Mudah-mudahan hasil didikan Ramadan bisa dibawa setelah Ramadan. Barulah namanya orang yang Syawal, orang yang naik kelas. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Ramadan berlalu, maka
kembalilah ditutup pintu-pintu langit kecuali bagi mereka yang mau datang dan mengetuknya. Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa subidatis syayatin. Maka dibukalah kembali pintu-pintu neraka untuk memanggil mereka yang mau datang kepada neraka. Dan kembalilah dibuka belenggu para iblis dan setan. Ya Allah, betapa bersedihnya kita ketika kita keluar dari Ramadan tidak mendapatkan apa-apa. Dan betapa ruginya kita sebagai hamba Allah ketika setelah Ramadan tidak ada perubahan bagi kita. Hakikatnya Ramadan ini adalah membentuk dan merubah karakter kita. Saya ambil dua contoh ya. Dua contoh makhluk Allah yang sedang berpuasa dan selalu berpuasa. Karena semua makhluk berpuasa. Ayam kalau mau punya anak puasa. Ya. Seluruh puasa. Saya ambil dua makhluk aja. Pertama ada makhluk bernama ular. Itu puasa ketika dia setiap berganti kulit. Ya. Hampir 2 minggu. Tetapi pergantiannya tersebut hanya ganti kulit doang. Tapi namanya tetap ular, sifatnya tetap ular. Iya kan? Enggak ada perubahan, makanannya tetap yang seperti dulu. Tapi ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala namanya ulat. Ulat ini waktu jadi ulat semua dimakan. Bentuknya kecil. Tetapi ketika dia berpuasa ya, lebih kurang 11 sampai 15 hari juga merubah diri, karakter dan makanannya. Yang ulat biasa makan yang jorok sekarang menjadi kepompong dan kupu-kupu yang hanya memilih makanan terbaik. Ya. Dari dua contoh ini sama-sama puasa. Ular puasanya tidak merubah dirinya dan karakternya. Tetapi ulat bisa merubah diri, karakternya dan lingkungannya. Inilah hakikat puasa. Kalau orang sudah berpuasa, merubah kebaikan menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Kalau sebelum puasa orangnya pelit, medit, bakhil, kedekut, setelah puasa insya Allah akan jadi orang yang dermawan. Sebelum Ramadan dia orangnya malas ibadah, maka setelah Ramadan semakin rajin beribadah. Kalau sebelum Ramadan masih ada yang memutuskan silaturahim, setelah Ramadan yuk sambung lagi silaturahim. Jangan diputus. La yadkhul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yuk hubungan dengan orang tua kita, hubungan dengan mertua kita, keluarga kita, adik beradik kita, ipar beripar kita, teman jiran tetangga kita, yuk wa'tasimu bihablillahi jami'u wala tafarraqu. Ikatkan lagi. Itulah hakikat Ramadan, merubah kita dari yang baik menjadi lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan hakikat Idul Fitri yang kita kerjakan ini, kita kembali ke dalam kefitrahan kita. Fitratun nas lid-dini hanifah. Karena fitrah manusia itu sebenarnya adalah suci. Kembali kita setelah kita dicuci, kembali suci. Dua unsur yang dicuci, yang pertama jasmani dan rohani. Yuk cucilah jasmani kita dengan membersihkan diri kita ini dari ujung rambut sampai ujung kuku dengan air yang suci lagi mensucikan. Dan cucilah rohani ini melalui zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Tolong sucikan jasmani dan rohani kita, jangan kotor, agar nanti kembali kepada Allah dengan kembali yang suci dan siap dipanggil Allah
dengan panggilan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita belum bersih, nanti Allah enggak akan panggil kita dengan panggilan, wahai hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mudah-mudahan dengan kefitrian ini mensucikan lagi, membuang sifat keburukan kita, sifat binatang kita, sifat hewan kita, sifat syaitan kita, egois kita. Mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang bisa kita lakukan. Bagi yang belum selesai Ramadannya, ada yang gugur Ramadannya, puasanya, qiyamul lailnya, tarawihnya, berdoalah kita. Mudah-mudahan tahun depan masih diberikan umur yang panjang, dan berjanji ya Allah akan memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadahku ya Rabb, sebagai tabunganku sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Terakhir, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah. Mudah-mudahan kita bisa diberikan hati yang istiqomah, dibimbing hari ini untuk bisa tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu doa, tolong dibaca dan dihafalkan agar kita bisa konsisten menjaga kesucian Ramadan hari ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, tolong jangan robah lagi hati kami ya Allah, setelah kau berikan kami petunjuk. Tolong jangan robah lagi hati dan pikiran kami setelah kami mau berbakti kepadamu ya Allah, karena Engkaulah yang maha memberikan segala permohonan hamba-hambamu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat-sehat. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga kita kembali kepada kefitrahan kita, minal aidin wal faizin, kita suci dan mendapat kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan panjang umur, kita bisa berjumpa lagi pada Idul Fitri di tahun depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya saya, Anda, kita semua berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman. Tapi enggak cukup beriman, harus dengan beramal soleh. Tak cukup beramal soleh, harus nasihat-menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa wasila. Hamdan syukran lillah ala demi alaina. Salatan wa salaman ala habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khataman nabiyyin, sayyidul mursalin, faisal nahnu bi rahmatika arhamar rahimin. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wajib'al bitaqwallah fi kulli makan fi kulli waqti wa hin, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Summa faqala Rasulullah fi hadithihi taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada fa hiya kitabullah wa sunnah rasulih. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima hayya nusalli 'alaihi bil abjad Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an bakat sajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa inna nahnu bi rahmatika arhamar rahimin ayat doa. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus, ya Salam ya Mu'minul Mu'ahidul Ajul Dabar Al-Mutakabbir. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allah yang menggenggam umur kami, yang mengetahui batas hidup kami, yang mengetahui segala baik dan buruk kelakuan kami. Ya Allah, tidak ada yang tersembunyi padamu ya Rabb. Izinkan kami ya Allah di hari yang fitri ini setelah kami berpuasa 1 bulan ya Allah untuk istiqomah dalam ibadahmu ya Rabb. Ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Masih banyak solat yang kami tinggalkan, masih banyak zakat sedekah yang belum kami keluarkan, masih banyak kata-kata kami yang menyinggung hati orang. Ya Rabb, ampunkan kami, izinkan kami membersihkan diri-diri kami sebelum liang kubur menjadi tempat tidur kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha baik, di hari yang mulia ini kami mohonkan ampun atas dosa kedua orang tua kami, terutama dosa ibu yang telah mengandung, melahirkan, menjaga, menyusui kami. Dosa ayah kami yang telah mendidik, membimbing, menafkahi kami ya Rabb. Andainya mereka masih hidup, berikanlah mereka kesehatan, keafiatan ya Rabb, kekuatan iman ya Allah. Andainya orang tua kami sudah kembali kepadamu, lapangkan kubur mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Rabb. Jangan siksa mereka ya Allah. Kami menjadi saksi orang tua kami, orang tua yang baik. Mungkin ada selama ini mereka berbuat dosa, mengerjakan yang haram. Itu untuk kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa keluarga kami, anak, istri. Anugerahkanlah kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang dapat mendoakan kami apabila nanti kami kembali padamu ya Allah. Kami titip anak-anak kami ya Allah, kami enggak mampu menjaga mereka 24 jam ya Rabb. Lindungi mereka dari pergaulan bebas, lindungi mereka dari narkoba ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami umat muslim, umat beriman, hari ini saudara kami ada di Palestina jauh dari kami ya Rabb. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya punya doa terbaik ya Allah. Berikan saudara kami di sana kekuatan, kesabaran ya Allah. Berikan mereka kekuatan, kesabaran menghadapi ujian cobaan dunia ini ya Rabb. Ya Rabb, tolong jangan hukum kami. Kami belum mampu membantu mereka dengan maksimal ya Rabb. Hanya doa terbaik dari kami berikan ya Allah. Jadikan para syuhada mereka ya Allah ahlul jannah ya Rabb. Kuatkan anak-anak mereka, kuatkan istri mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkan rezeki kami ya Rabb, agar kami mampu berimpak mengantarkan rezeki kami kepada mereka, membantu saudara-saudara kami ya Allah, berbagi ya Rabb dengan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, tolong jangan hukum kami ya Allah. Mudah-mudahan satukan kami berkumpul nanti bersama para syuhada di Palestina di surgamu ya Rabb, bersama orang-orang soleh, sahabat-sahabat yang soleh.
Hanya padamu kami bermohon, padamu kami mengharap. Kemana lagi kami mengadu ya Rabb kecuali padamu. La haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.